Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, materi kita hari ini adalah tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Masih ingat kan materi pembelajaran kita minggu yang lalu? Yaitu dimana kita membahas mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu sangat banyak, sangat bermacam-macam, dan terus bertambah. Oleh karena itu, maka manusia harus melakukan pilihan-pilihan. Ya, manusia harus pandai dalam memilih alat pemenuhan kebutuhan mana yang akan dipenuhi lebih dahulu. Pilihan ini didasarkan atas mendesak tidaknya kebutuhan itu. Kebutuhan mendesak harus dipenuhi lebih dahulu. Kebutuhan agak mendesak menyusul kemudian. Sedangkan kebutuhan tidak mendesak dipenuhi terakhir. Dengan melakukan pertimbangan tersebut, maka apabila ada kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi, pastilah kebutuhan tidak mendesak. Nah, pembelajaran kita hari ini seputar tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Maka, kalian harus menyaksikan video ini dari awal hingga akhir pembelajaran. Nah, sekarang adalah materi tindakan ekonomi, di mana pengertian tindakan ekonomi adalah tindakan manusia yang didorong oleh usaha memenuhi kebutuhan fisik untuk mencapai kemakmuran. Maksud dari tindakan manusia di sini adalah untuk menentukan sebuah pilihan, ya, pilihan yang tepat dan cermat untuk kebutuhannya. Di mana saat menentukan pilihan, setiap orang hendaknya berpikir dahulu. Seringkali orang dalam menetapkan pilihan melakukan dengan tergesa-gesa atau secara mendadak, bahkan tanpa disadarinya. Pilihan tindakan seperti itu biasanya mendatangkan kerugian secara ekonomis. Contohnya, ketika kalian jalan-jalan, kalian ingin beli baju, ya. Nah, saat kalian memilih-milih baju, kalian tertarik dengan satu baju yang kalian lihat itu hanya fashionnya saja, tapi tidak kebutuhan kalian. Misalkan kalian sedang mencari baju olahraga, ya, baju untuk olahraga, tapi kalian tertarik untuk melihat baju yang bukan untuk olahraga, sehingga kalian tanpa berpikir dengan cermat, kalian membeli aja pakaian tersebut. Sedangkan yang kalian butuhkan adalah pakaian olahraga. Saat kalian pulang baru kalian menyadarinya, wah ternyata baju yang saya beli nih bukan kebutuhan saya saat ini, gitu, ya kan? Nah, itulah contoh tindakan yang tidak dilakukan dengan secara cermat pemilihannya. Karena itu setiap orang harus melatih diri menetapkan pilihan dengan penuh pertimbangan. Jadi jangan hanya apa yang kalian suka, tapi apa yang kalian butuhkan, sehingga kalian dapat mengelola keuangan kalian dengan baik. Kalian harus bisa menentukan pilihan yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian, kebutuhan yang penting dan mendesak. Ya anak-anak, latihlah diri kalian sedini mungkin sehingga kelak dewasa nanti kalian dapat senantiasa cermat dalam menentukan pilihan-pilihan yang terbaik. Ya anak-anak, dalam tindakan ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan rasional dan tindakan irasional. Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan secara ekonomis yang artinya bertindak dapat menyeimbangkan antara hasil yang diperoleh dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Maksudnya, jadi setiap tindakan yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Contoh, Ibu Rini membeli pakaian seragam yang sudah jadi karena harganya lebih murah, ya kan, daripada
kita harus membeli kain dahulu dan membuatnya sendiri. Itu akan mengakibatkan pengeluaran yang lebih banyak. Nah, itu tindakan ekonomi rasional. Jadi, yang paling baik dan yang paling menguntungkan dengan cara membeli seragam yang sudah jadi. Lalu ada tindakan ekonomi irasional, adalah setiap tindakan menurut perkiraan menguntungkan tapi kenyataannya tidak menguntungkan. Contohnya, Pak Doni membeli beras di pasar yang berjarak 15 km dari rumahnya. Berarti perkiraan jauh ya. Ia berharap harganya di sana lebih murah dibandingkan pasar yang dekat dari rumahnya. Tapi setelah dihitung dengan ongkosnya, ternyata yang dikeluarkan sama saja harga beras tersebut. Maksudnya jadi lebih mahal dibandingkan dia beli beras yang dekat rumah dia. Mungkin di rumah dia harga berasnya 15.000, di pasar 10.000. Tapi kan perlu ongkos untuk pasar ya. Pulang pergi misalkan di kendaraan ternyata 20.000. Ya kan, belum waktunya gitu. Itulah tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Dapat dipahami ya anak-anak perbedaan dan contoh dari tindakan rasional dan irasional. Nah, anak-anak, tadi kita telah membahas tindakan ekonomi ya, dimana setiap tindakan ekonomi yang dilakukan dengan sadar pasti memiliki tujuan. Tujuan itulah yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Dorongan yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Di mana pengertian motif ekonomi adalah sebab atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi yang memperhitungkan untung dan rugi. Motif ekonomi bisa datang dari dalam diri manusia dan bisa datang pula dari luar. Di mana motif yang datang dari dalam diri manusia disebut dengan motif intrinsik dan yang datang dari luar diri manusia disebut ekstrinsik. Ada beberapa macam motif ekonomi yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Ya, selanjutnya kita akan bahas macam-macam dari motif ekonomi. Ya, anak-anak, di sini ada macam-macam motif ekonomi. Yang pertama ada motif untuk memenuhi kebutuhan dan kemakmuran, di mana motif ini adalah motif yang paling penting yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi, yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmurannya. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan harapan dapat memperoleh penghasilan. Penghasilan itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Apabila penghasilannya tidak mencukupi, maka berusaha mendapatkan penghasilan tambahan dengan melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Contohnya, seseorang pedagang sayur keliling ya dengan tujuan membantu mendapatkan tambahan penghasilan suaminya yang mungkin penghasilannya kurang dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua, motif berbuat sosial, di mana rasa kemanusiaan selalu ada pada setiap orang. Selain ingin memenuhi kebutuhan manusia, manusia punya keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Contohnya, kalian membantu orang lain, misalnya dengan menyumbangkan baju yang tidak terpakai, membantu teman yang kekurangan, membantu fakir miskin, dan membantu teman yang terkena musibah. Ada banyak cara kegiatan yang dilakukan dengan motif sosial ini. Ketiga yaitu motif untuk mendapatkan penghargaan,
Penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapat pujian atau piagam, tapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat. Penghargaan diperoleh apabila ada usaha dengan rajin untuk memperolehnya. Contohnya, kalian sebagai murid belajarlah dengan rajin untuk memperoleh prestasi, maka akan mendapatkan penghargaan pada saat pembagian rapot kalian. Ya enggak? Atau saat kompetisi mata pelajaran yang diadakan sekolah maupun tingkat kota, provinsi, dan nasional. Ya, penghargaan yang kamu dapat bisa berupa ranking atau piala dari kompetisi tersebut. Yang keempat yaitu motif untuk memperoleh kekuasaan. Manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya. Di mana dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan ekonomi karena ingin mendapatkan kekuasaan di bidang ekonomi. Contohnya, Ibu Retno terbilang pengusaha batik yang sukses di kota A. Namun, beliau belum puas dengan hasil usahanya. Beliau kemudian membuka cabang-cabang perusahaan batik di kota-kota lain. Kendati telah menjadi seorang pengusaha yang sukses, semangat kerja Bu Retno tidak juga surut, malah semakin giat dan cermat. Karena itulah, perusahaan-perusahaan batik di berbagai kota yang dibukanya hampir sebagian besar mengalami kesuksesan serupa. Ya, dari situlah Bu Retno telah memiliki pengaruh dan kekuasaan dalam perekonomian. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu motif untuk memperoleh keuntungan. Motif memperoleh keuntungan berarti keinginan yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, seorang pedagang buah menjual buah yang kualitasnya baik dengan harga yang relatif murah dan melayaninya dengan sangat ramah. Banyak orang yang membeli sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Itulah motif untuk memperoleh keuntungan. Ya anak-anak, inilah pemaparan dari macam-macam motif ekonomi. Ya anak-anak, tadi adalah pemaparan tindakan dan motif ekonomi. Selanjutnya, prinsip ekonomi. Di mana pengertian dari prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, atau usaha dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya atau minimal untuk mendapatkan hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya atau semaksimalnya. Contohnya, misalkan kalian jajan ya, kalian misalkan beli roti di warung A, harga roti itu 5.000, di warung B harga roti itu 10.000, di warung C harga roti 4.000. Nah, dari 3 warung tersebut, kira-kira kalian akan beli roti di warung A, B, atau C? Pasti kalian akan beli di warung C. Kenapa? Karena di warung C lebih murah dibandingkan dengan di warung A dan B. Ya, itulah prinsip ekonomi. Ketika kalian menggunakan prinsip ekonomi, pasti kalian mencari keuntungan untuk kalian, tapi mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Ya enggak? Kalian pasti membeli barang yang lebih murah dengan kualitas yang baik. Seperti itu. Dengan melakukan prinsip ekonomi, setiap orang akan berpikir dan bertindak secara ekonomis. Cara berpikir ekonomis berarti seseorang tidak hanya memikirkan cara bagaimana menghasilkan barang atau jasa dengan alat yang tersedia, melainkan memikirkan bagaimana alat yang tersedia itu dapat dimanfaatkan untuk waktu yang akan datang. Cara bertindak ekonomis berarti usaha seseorang untuk mendapatkan keseimbangan antara hasil yang diperoleh dengan pengorbanan yang dikeluarkan.
Ya anak-anak, itulah prinsip ekonomi. Pasti kalian pun juga menerapkan prinsip ekonomi tersebut kan? Ketika kalian belanja, pasti kalian menentukan pilihan terdahulu, kualitas dan kuantitas barang tersebut, dan harga yang paling terjangkau bagi kita semua. Ya anak-anak, itulah pemaparan materi, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Semoga kalian dapat memahaminya. Ya anak-anak, itulah pemaparan materi pembelajaran kita hari ini, materi tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Semoga dari penjelasan ataupun pemaparan yang telah Ibu berikan dapat kalian pahami. Jika ada yang kalian ingin tanyakan, kalian bisa tanya Ibu melalui WA secara japri. Dan untuk tugas akan Ibu berikan di dalam link Google Form tersebut. Ya. Ibu akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Kita akan bertemu lagi insyaallah di pembelajaran berikutnya, yaitu materi kegiatan ekonomi. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Ya anak-anak, Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.